Seketika fans Garuda langsung bahagia mendengarnya. Alhamdulillah, resmi, Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia. Bakal debut perdana saat Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang. Mengejutkan, media Vietnam blak-blakan sebut Timnas Indonesia tak akan mungkin libas Jepang meski main di kandang sendiri. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Rizky Ridho memang the best. Dibebani harapan tinggi oleh rakyat Indonesia. Bikin haru begini, kata Rizky Ridho. Mantap Pak Presiden. Alhamdulillah. Api semangat menyala. Dipastikan langsung oleh Erick Thohir. Presiden Prabowo Subianto 100% dukung program naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Bakal turun tangan kah berburu pemain? Timnas Indonesia bukan lagi yang dulu. Begini pujian setinggi langit Hajime Moriyasu ke pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sampai bilang begini. Tak mau tutup-tutupi lagi. Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bicara jujur soal gaya melatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Di luar dugaan ngomong begini. Resmi. Jelang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong resmi panggil 3 pemain Persib Bandung. Termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Seketika fans Garuda langsung bahagia mendengarnya. Alhamdulillah. Resmi, Kevin Dix resmi jadi warga negara Indonesia. Bakal debut perdana saat Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak kabar bahagianya. Kevin Dix resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, pada Jumat 9 November 2024. Kevin Dix disumpah bersama 2 calon pemain Timnas Wanita Indonesia, Estella Raquel Loupatij dan Noah Johanna Christina Cornelia Laatomu. Dengan sudah menjadi WNI, ketiganya bisa memperkuat tim nasional. Ketua PSSI, Erick Thohir menyambut gembira dengan pengambilan sumpah kewarganegaraan, termasuk Kevin Dix. Erick Thohir memberikan apresiasi proses naturalisasi pemain FC Copenhagen itu yang cepat karena dukungan Presiden Prabowo Subianto, Komisi X dan 13 DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta. Alhamdulillah hari ini Kevin Dix sudah mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia, kata Erick Thohir. Terima kasih Bapak Presiden Jenderal TNI, Purnawirawan, Prabowo Subianto, Ketua DPR RI, pimpinan dan anggota DPR, juga Bapak Menteri, atas dukungannya dan memungkinkan percepatan sumpah Kevin untuk Timnas Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan bahwa Kevin Dix telah melakukan proses pembuatan KTP dan paspor. Selanjutnya, Kevin akan melakukan proses perpindahan federasi untuk membela Timnas Indonesia. Kehadiran Kevin Dix akan menambah kekuatan bek Timnas Indonesia. Apalagi Timnas Indonesia akan melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 15 dan 19 November 2024. Kedatangan Kevin Dix yang kita ketahui sangat tangguh di lini belakang FC Copenhagen, termasuk saat mampu bertarung dengan tim-tim kuat Eropa di Eropa Conference League, sangat kita butuhkan. Tak hanya di 2 laga tandang kita besok, tapi di laga-laga lain, kata Erick Thohir. Kita tunggu saja. Apakah proses perpindahan federasi bisa selesai sebelum melawan Jepang dan Arab Saudi? Jelang Timnas Indonesia versus Jepang. Mengejutkan, media Vietnam blak-blakan sebut Timnas Indonesia tak akan mungkin libas Jepang meski main di kandang sendiri. Apa yang membuat mereka sebegitu yakin? Media Vietnam merasa Timnas Indonesia tidak akan mungkin berhasil menaklukkan Timnas Jepang. 2 tim Asia tersebut akan saling bentrok dalam waktu dekat. Skuad Garuda dan Samurai Biru akan beradu kekuatan pada laga kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, tim Merah Putih memiliki sebuah keuntungan saat bertarung dengan Sang Raja Asia.
anak asuh Shin Tae-yong akan berstatus sebagai tim tuan rumah. Duel tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024 mendatang. Namun, status sebagai tuan rumah dirasa tidak akan banyak berarti untuk Tom Haye dan kawan-kawan. Hal itu ungkapkan oleh salah satu media asal Vietnam, yakni Soha VN. Dalam laporannya, media tersebut bahwa ada perbedaan level yang sangat jauh antara Indonesia dan Jepang. Jelas, saat ini tim besutan Hajime Moriyasu merupakan tim terbaik di kawasan benua kuning. Mereka kini menempati peringkat ke-15 ranking dunia FIFA. Sementara timnas Indonesia berada di peringkat ke-130 dunia. Jadi, skuad Garuda akan menjalani laga yang sulit saat bersua tim asal negeri Naga Biru. Pada laga kelima yang berlangsung pada 15 November, Indonesia akan menjalani laga sulit melawan Jepang, tulis Soha. Tak hanya itu, timnas Jepang juga unggul dari beragam aspek. Salah satunya adalah dari segi kualitas para pemainnya. Saat ini, Samurai Biru diisi para pemain yang berkarier di kompetisi papan atas Eropa. Dari sini saja sudah bisa dibilang bahwa Jepang memang lebih unggul dari Indonesia. Oleh sebab itu, Soha yakin status tuan rumah tak akan banyak membantu tim besutan Shin Tae-yong nantinya. Tim Merah Putih dinilai tak memiliki kesempatan yang besar untuk meraih kemenangan atas sang Raja Asia. Meski memiliki keunggulan sebagai tuan rumah, namun mereka menghadapi lawan yang unggul di segala aspek. Tim besutan Shin Tae-yong diperkirakan tidak akan memiliki banyak peluang untuk meraih poin, tutup media tersebut. Rizky Ridho memang the best. Dibebani harapan tinggi oleh rakyat Indonesia. Bikin haru begini, kata Rizky Ridho. Rizky Ridho sadar timnas Indonesia dibebani harapan setinggi langit dari penggemar terutama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia dan rekan setim akan berusaha sebisa mungkin memenuhinya. Timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finish di posisi ketiga atau keempat di putaran ketiga dan kemudian lolos ke putaran keempat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengatakan target untuk skuad Garuda adalah mengumpulkan total 15 poin. Ridho menyadari tekanan dan harapan dari berbagai pihak itu nyata dan dirasakannya. Kendati demikian, ia justru merasa itu hal yang memang perlu ada agar kedepannya bisa tampil lebih baik lagi. Tentunya tekanan itu ada dan memang itu harus ada dalam sebuah tim dan kami harus punya target kedepannya. Tutur Ridho di kawasan Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Kamis 7 November 2024. Target sudah ditentukan. Kami semaksimal mungkin bisa posisi 4 dan lolos playoff. Tambah bek Persija Jakarta itu. Kami sebagai pemain mungkin sebisa mungkin bisa memenuhi target bahkan melampaui, tukas Ridho. Saat ini, timnas Indonesia duduk di posisi kelima grup F putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan yang sudah dilewati, anak asuh Shin Tae-yong mengoleksi total 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan sekali kalah. Misi kami tidak mudah, tetapi semoga bisa memenuhi target, pungkas Ridho. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menjamu timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024. Kemudian Rizky Ridho CS akan menghadapi timnas Arab Saudi pada 19 November juga di tempat yang sama. Mantap Pak Presiden. Alhamdulillah, api semangat menyala. Dipastikan langsung oleh Erick Thohir. Presiden Prabowo Subianto 100% dukung program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Bakal turun tangan kah berburu pemain? Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendukung program naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia. Terbaru, Prabowo mengeluarkan surat keputusan Presiden untuk pemain bertahan FC Copenhagen, Kevin Dix. Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terus mendukung timnas sepak bola kita menuju kelas dunia. Pimpinan DPR bahkan juga mempercepat sehingga sangat suportif, ujar Erick usai memantau rumput lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat 8 November 2024. PSSI sedang berfokus pada program naturalisasi pemain sepak bola untuk memperkuat timnas Indonesia untuk sejumlah ajang. Saat ini,
Timnas Indonesia berlaga di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kebijakan naturalisasi pemain tak lepas dari berbagai pihak. Bukan cuma PSSI, DPR, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga punya andil untuk mempermulus prosesnya. Kami ingin lolos di semua kompetisi karena sudah terlalu lama sepak bola Indonesia tidur, kata dia. Ia menilai sejumlah negara di level elit dunia dan Asia menyoroti progres sepak bola tanah air. Musababnya, ia menganggap kebijakan naturalisasi pemain keturunan mulai meningkatkan level permainan tim nasional. Proses naturalisasi dan memajukan sepak bola Indonesia, kata Erick, berpotensi mengganggu dominasi sejumlah negara-negara kuat Asia. Makanya sekarang banyak negara, kalau yang mulai merasa sudah tersaing, bersikap aneh-aneh. Tapi saya tekankan ke PSSI dan Timnas Indonesia, enggak boleh menang dengan kecurangan, ujar Erick. Mantan pemilik klub Inter Milan itu mencontohkan saat tim asuhan pelatih Nova Arianto berlaga di sebuah negara. Jadwal pertandingan tim level U17 sama dengan jam pertandingan tim level senior. Ia juga mengklaim adanya laporan mengenai sejumlah hambatan akses saat Timnas Indonesia melakoni laga tandang. Kami tak boleh seperti itu. Ngawur. Kami bertempur di lapangan untuk mencapai target-target. Makanya PSSI tak boleh cepat ngos-ngosan, kata Erick lagi. Timnas Indonesia sedang mempersiapkan laga menjamu Jepang pada Jumat, 15 November 2024. Ada juga laga kandang dengan Arab Saudi di stadion berkapasitas 70.000 orang itu. Erick pun telah meninjau kualitas rumput SUGBK dan mengaku telah menginvestasikan CCTV berjumlah 103 di GBK untuk memastikan keamanan 2 pertandingan pekan depan. Tak berhenti di situ, ia juga telah menargetkan target berat kepada pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, pelatih Timnas U17 Nova Arianto, dan pelatih Timnas U20 Indra Syafri. Jadi saya nggak membedakan Coach STY, Coach Nova. Pokoknya janjinya waktu itu bawa Timnas ke Piala Dunia, kata Erick. Timnas Indonesia bukan lagi yang dulu. Begini pujian setinggi langit Hajime Moriyasu ke pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Sampai bilang begini, pelatih Timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia sekaligus memberikan pujian kepada Shin Tae-yong. Timnas Indonesia dan Jepang akan saling bertanding dalam laga lanjutan Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Saat ini, Jepang masih memimpin puncak klasemen sementara Grup C dengan mengumpulkan 10 poin dari 4 pertandingan yang dimainkan. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain menyusul di bawah Jepang dengan sama-sama mengantongi 5 poin. Sedangkan Timnas Indonesia dan Cina berada di posisi 2 terbawah klasemen dengan torehan 3 poin. Di atas kertas, Timnas Jepang jelas jauh lebih diunggulkan daripada Timnas Indonesia pada laga nanti. Samurai Biru saat ini masih menjadi Raja Asia dengan menempati peringkat ke-15 dunia dalam ranking FIFA terbaru per 24 Oktober 2024. Di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Jepang berhasil mencetak 15 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Mereka sukses mengalahkan Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0. 1 gol yang bersarang ke gawang Jepang terjadi saat mereka ditahan imbang 1-1 oleh Australia. Sementara itu, Indonesia saat ini berada di posisi ke-130 dunia dalam ranking FIFA. Tim besutan Shin Tae-yong 3 kali bermain imbang ketika menghadapi Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, dan Bahrain 2-2. Sedangkan 1 pertandingan lainnya, Indonesia takluk 1-2 dari Cina. Menjelang bentrokan melawan Timnas Indonesia, Hajime Moriyasu memuji kehebatan Shin Tae-yong dalam menangani sebuah tim. Sebelum menjadi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pernah memimpin Timnas Korea Selatan dan tampil di ajang Piala Dunia. Saya berbicara dengannya, Shin Tae-yong, ketika kami bertemu dan menurut saya dia adalah pelatih yang sangat hebat, ujar Moriyasu. Dia menciptakan banyak prestasi di Korea.
membawa tim ke Piala Dunia dan memiliki pengalaman berkompetisi di pentas dunia. Tak ayal, ia ikut mengembangkan sepak bola Indonesia. Oleh karena itu, saya menghormatinya dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan luar biasa. Lebih lanjut, Moriyasu juga menilai bahwa kekuatan timnas Indonesia sekarang berbeda dari sebelumnya. Oleh sebab itu, ia meminta anak asuhnya untuk tidak menganggap remeh skuad Garuda pada pertandingan nanti. Apalagi timnas Indonesia akan bermain di kandang sendiri, tampil di hadapan para penggemar yang dikenal sangat mencintai sepak bola. Kami akan bermain dengan timnas Indonesia yang berbeda dari sebelumnya, ujar Moriyasu. Indonesia mempunyai kecintaan yang luar biasa terhadap sepak bola. Tim mereka semakin kuat dan sebagian besar pemain naturalisasi bermain di Eropa. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Tak mau tutup-tutupi lagi, bintang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen bicara jujur soal gaya melatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Di luar dugaan ngomong begini, Ragnar Oratmangoen menjadi salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bergabung di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Ragnar juga disebut-sebut sebagai salah satu mesin gol bagi skuad Garuda, karena berhasil menjebol gawang lawan dan memberikan skor untuk Indonesia yang kini masih berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar tercatat sebagai salah satu pencetak gol saat Indonesia melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, skuad Garuda berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-0. Tak sampai di situ, Ragnar juga menjadi pencetak gol perdana ke gawang Bahrain saat Indonesia sedang dijamu dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia, pria kelahiran 1998 itu bermain untuk klub Fortuna Sittard. Berkarier sebagai pemain sepak bola dari negara di belahan benua Eropa, Ragnar membagikan kesannya ketika bermain bersama para pemain timnas Indonesia. Dalam sebuah video wawancara yang diunggah di akun YouTube Yusa Nugraha pada 23 April 2024 lalu, satu-satunya pemain naturalisasi yang memutuskan mualaf itu mengatakan bahwa style permainan di Eropa dengan Asia, khususnya Indonesia, memiliki perbedaan. Menurutnya, di Eropa lebih berfokus untuk membangunnya dari lini belakang. Namun, kalau di negara Asia, seperti Vietnam, justru yang diutamakan adalah fisiknya dan baru ke taktik permainan. Pastinya beda dengan style biasanya aku main sepak bola. Pada umumnya, di Eropa lebih fokus untuk bermain sepak bola dengan build-up dari belakang. Kalau di negara seperti Vietnam yang diutamakan adalah fisik dan banyak larinya. Setelah itu baru lihat ke taktik apa yang bisa diubah di pertandingan saat itu. Jadi itu yang berbeda, ujar Ragnar Oratmangoen, dilansir YouTube Yusa Nugraha, Jumat, 8 November 2024. Tapi aku udah terbiasa dengan hal itu juga. Jadi, bukan hal yang berbeda banget, sambungnya. Yusa Nugraha kemudian bertanya kepada Ragnar Oratmangoen mengenai perbedaan style atau cara melatih Shin Tae-yong dengan pelatih-pelatih yang ada di Belanda. Ragnar mengatakan bahwa pelatihnya di klub Fortuna Sittard memiliki gaya melatih yang hampir mirip dengan pelatih timnas Indonesia asal Korea Selatan itu. Pelatihku di Fortuna sekarang, stylenya juga hampir sama seperti pelatih Shin Tae-yong. Bagi dia, pelatih di klub Fortuna Sittard juga gak apa-apa untuk melakukan permainan bola lambung, asal ada banyak pemain kita di depan untuk bisa melawan dan memenangkan permainan di zona lawan, jelas Ragnar. Ragnar juga mengungkapkan bagaimana komunikasi yang terjalin antara para pemain sepak bola di tim Belanda dengan Indonesia. Menurutnya ada perbedaan yang cukup signifikan. Mungkin yang aku lihat, para pemain yang full Indonesia lebih sedikit ngobrol di luar dan dalam lapangan mengenai apa yang harus dilakukan saat pertandingan. Di Belanda, kita harus ngobrol, harus coaching satu sama lain. Dan di Indonesia mungkin saat ini masih sedikit coachingnya, ujarnya. Jadi, saat di lapangan sama mereka, pemain timnas Indonesia, aku berusaha untuk melakukan coaching, supaya mereka juga melakukan hal yang sama ke aku, sambungnya. Ragnar Oratmangoen kembali dipanggil Shin Tae-yong untuk bermain bersama timnas Indonesia dalam laga kelima dan keenam melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Resmi,
Jelang Piala AFF 2024, Shin Tae-yong resmi panggil 3 pemain Persib Bandung, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong resmi memanggil 3 pemain Persib Bandung untuk timnas Indonesia yang akan berlaga di ASEAN Cup 2024. Di tengah persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga lawan Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong ternyata juga mempersiapkan timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. 3 pemain Persib Bandung resmi mendapat panggilan timnas Indonesia dari Shin Tae-yong. Hal ini dikonfirmasi oleh laman resmi Persib Bandung pada Jumat, 8 November 2024. Ketiga pemain yang dipanggil yakni Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwis. PSSI memanggil 3 pemain Persbi, yaitu Ferdiansyah, Kakang Rudianto, dan Robby Darwis untuk mengikuti agenda pemusatan latihan tim nasional, Timnas Indonesia, tulis Persib. Pemusatan latihan digelar sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2024. Pemanggilan 3 pemain Persib tersebut disampaikan kepada klub melalui surat bernomor 4986 AGB 714X 2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Memang tim kita akan datang dengan timnas U22, kata Shin Tae-yong. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibanding tim lain. Tetapi saya akan berusaha semaksimal mungkin dan saya berharap bisa datang sampai ke final. Dan kemampuan kita ya segitunya juga sudah berkembang juga sampai sekarang. Jadi jujur ya saya berharap bisa masuk final Piala AFF, ASEAN Cup, tambahnya. Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 akan mulai berlatih di Bali pada 26 November 2024. Sekjen PSSI, Yunus Nusi yakin tidak akan ada penolakan dari klub mengenai pemanggilan Timnas Indonesia yang terdiri dari pemain U22. Itu keinginan Shin Tae-yong. Kita tunggu nama-namanya ada di Shin Tae-yong, ujar Yunus Nusi kepada awak media termasuk bolasport.com di kawasan Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Kami masih menunggu untuk registrasi ke AFF, Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara. Klub sadar itu, dan saya yakin tidak akan ada penolakan, tambahnya. ASEAN Cup 2024 bergulir pada tanggal 5 Desember 2024 6 Januari 2025. Di babak fase grup, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.